Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Desiantaya Batuara dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Cibadak. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang gereja sebagai umat Allah. Dalam video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya pengertian gereja sebagai umat Allah, tujuan gereja sebagai umat Allah, makna gereja sebagai umat Allah, dan pesan dari gereja sebagai umat Allah untuk saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai pembahasannya. Pertama-tama, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang berpikir gereja hanyalah gedung atau tempat ibadah belaka. Namun, apakah benar demikian? Dari beberapa sumber yang saya baca, ternyata banyak sekali pengertian-pengertian atau pemahaman tentang gereja karena perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Namun pada video ini saya akan membahas pengertian gereja dari segi atau dilihat dari aspek bahasanya. Dari bahasa Latin, gereja diambil dari ejaan ekklesia yang berarti kumpulan atau orang atau pertemuan. Namun kumpulan atau orang ini bukan kumpulan yang biasa saja, tapi kumpulan khusus. Sedangkan dari bahasa Yunani diambil dari kata ekklesia juga berarti memanggil. Ex artinya keluar, sedangkan klesia dari kaleo yang artinya memanggil. Sehingga kalau disimpulkan, didapatkan bahwa gereja merupakan kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia ini atau dipanggil oleh Allah. Kemudian istilah umat Allah. Saya sering mendengar istilah umat Allah ini dalam kitab Perjanjian Lama untuk menyatakan umat-umat bangsa Israel. Lalu dalam bukti-bukti lain, yaitu dapat dilihat dari Keluaran bab 6 ayat 6, bab 33 ayat 13, Yehuwa bab 36 ayat 28, dan Ulangan ayat 7, bab 7 ayat 6. Di kitab-kitab tersebut banyak sekali disebutkan istilah umat Allah. Lalu jika kita berpikir, apakah istilah umat Allah ini masih bisa digunakan di zaman yang sekarang ini? Jawabannya adalah masih bisa, karena yang saya ketahui istilah tersebut dihidupkan kembali oleh Konsili Vatikan kedua, karena dianggap cocok sebagai pemahaman yang relevan juga dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Setelah kita mengetahui pengertian gereja dan pengertian umat Allah, lalu mengapa gereja disebut sebagai umat Allah? Dari yang dapat saya simpulkan, mengapa gereja disebut sebagai umat Allah adalah karena Allah menghendaki untuk menyucikan dan menyelamatkan umatnya yang sudah terpanggil tadi bukan dalam bentuk perorangan atau sendiri-sendiri, tetapi dalam bentuk kesatuan, keluarga dalam kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu makna gereja sebagai umat Allah. Saya sudah mengambil beberapa informasi tentang makna gereja sebagai umat Allah dari kitab suci, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Dapat dilihat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Kemudian, dalam hidup mengumat, banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah tersebut. Dapat dilihat di Korintus 1 bab 12 ayat 7-10. Dan yang terakhir, dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Dapat dilihat di Efesus bab 4 ayat 11-13 dan di Korintus 1 bab 12 ayat 12-18. Sedangkan tujuan gereja adalah umat Allah sendiri, bagi umat menurut saya adalah agar umat menyadari kesatuannya dengan umat yang lain untuk menghayati iman dalam kebersamaan. Selain itu juga agar umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan atau wilayahnya dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Sedangkan untuk hierarki atau untuk pemimpin-pemimpin gereja, menurut saya tujuannya agar hierarki dapat menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang telah mereka miliki. Dan yang terakhir, dalam hubungan hierarki dengan umat,
Tujuannya adalah agar hierarki dapat memandang umat sebagai partner kerja dalam membangun gereja. Kemudian, hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Nah, dari pengertian, tujuan, dan makna gereja yang sudah saya bahas tadi, saya dapat mengambil beberapa pesan. Di antaranya, ternyata gereja ini bukan sekedar gedung saja, tapi juga tentang kita, tentang umat Katolik yang beribadah di dalamnya. Selain itu juga saya semakin tersadar bahwa beragama dan beriman Katolik tidak hanya sekedar antara hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama. Dan juga saya mendapat pencerahan bahwa dalam gereja tidak bisa apatis, maksudnya tidak bisa saya berpikir bahwa saya yang paling rajin ke gereja atau yang paling rajin untuk membantu di gereja, tapi semua umat itu sama-sama ingin membangun gereja melalui talenta mereka masing-masing, melalui karunia yang mereka miliki masing-masing. Dan yang terakhir, saya juga jadi terajak untuk semakin aktif dalam kehidupan menggereja, untuk membantu romo di gereja, membantu suster gereja, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari kata-kata maupun tingkah laku saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.